Selamat malam dan selamat bertemu kembali dalam Renungan Malam God's Amazing Grace atau Kasih Karunia Allah yang mengagumkan oleh Ellen G. White tanggal 10 Mei 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari dalam seluruh aktivitas dan pekerjaan kami. Pada malam ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hati kami, menuntun dan mengajari kami agar dapat mengerti dan menghidupkan firman yang kami pelajari dan dengarkan. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini, tanggal 10 Mei 2026, berjudul Karunia Pertobatan. Ayat inti terdapat di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 31. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Pertobatan adalah salah satu buah pertama dari kasih karunia yang menyelamatkan. Guru agung kita dalam pelajaran-pelajarannya kepada manusia yang bersalah dan jatuh, menyajikan kuasa yang memberi kehidupan dari kasih karunia-Nya. Menyatakan bahwa melalui kasih karunia ini, pria dan wanita dapat menjalani kehidupan baru, kekudusan, dan kemurnian. Dia yang menjalani kehidupan ini mengerjakan prinsip-prinsip kerajaan sorga. Diajar oleh Allah, ia memimpin orang lain di jalan yang lurus. Ia tidak akan memimpin yang pincang ke jalan-jalan ketidakpastian. Pekerjaan Roh Kudus dalam hidupnya menunjukkan bahwa ia adalah peserta kodrat ilahi. Setiap jiwa yang demikian dikerjakan oleh Roh Kristus menerima persediaan kasih karunia yang kaya, yang begitu berlimpah, sehingga melihat perbuatan-perbuatannya yang baik, dunia yang tidak percaya mengakui bahwa ia dikendalikan dan ditopang oleh kuasa ilahi dan dibawa untuk memuliakan Allah. Bacalah dan pelajarilah pasal 34 Yehezkiel. Di dalamnya kita diberikan dorongan yang paling berharga. Aku akan menyelamatkan kawanan dombaku sehingga mereka tidak lagi menjadi mangsa. Tuhan menyatakan, dan aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka. Ciri yang paling mencolok dari perjanjian damai ini adalah kekayaan yang luar biasa dari belas kasihan pengampunan yang dinyatakan kepada orang berdosa jika ia bertobat dan berbalik dari dosanya. Roh Kudus menggambarkan Injil sebagai keselamatan melalui belas kasihan Allah kita yang lembut. Aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka. Tuhan menyatakan tentang mereka yang bertobat, dan dosa-dosa mereka dan kejahatan mereka tidak akan kuingat lagi. Ibrani 8 ayat 12. Apakah Allah berpaling dari keadilan dalam menunjukkan belas kasihan kepada orang berdosa? Tidak. Allah tidak dapat mencemarkan hukumnya dengan membiarkannya dilanggar tanpa hukuman. Di bawah perjanjian baru, ketaatan sempurna adalah syarat kehidupan. Jika orang berdosa bertobat dan mengakui dosa-dosanya, ia akan menemukan pengampunan.
Melalui pengorbanan Kristus atas namanya, pengampunan dijamin baginya. Kristus telah memenuhi tuntutan hukum bagi setiap orang berdosa yang bertobat dan percaya. Pendamaian yang telah dibuat untuk kita oleh Kristus sepenuhnya dan berlimpah memuaskan Bapa. Allah dapat menjadi adil, namun pembenar mereka yang percaya. Demikian bacaan renungan malam ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, tentang pertobatan, Roh Nubuat di dalam The Youth Instructor, tanggal 26 Maret 1903, paragraf 4 berkata, banyak orang berpikir bahwa pertobatan adalah suatu pekerjaan yang harus dilakukan manusia sendiri sebelum mereka dapat datang kepada Kristus. Mereka berpikir bahwa mereka harus melakukan sesuatu sebelum mereka dapat menemukan Kristus sebagai pengantara bagi mereka. Memang benar bahwa harus ada pertobatan sebelum ada pengampunan. Tetapi orang berdosa harus datang kepada Kristus sebelum ia dapat menemukan pertobatan. Kasih karunia Kristuslah yang menguatkan dan menerangi jiwa, membuat pertobatan menjadi mungkin. Bagaimana caranya kita dapat bertobat? Rasul Petrus di dalam ayat inti renungan malam ini, Kisah Para Rasul 5 ayat 31 berkata, Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Pertobatan timbul dari hati yang ditundukkan kepada Kristus dan meninggikan Dia serta menghasilkan perubahan. Banyak orang keliru menganggap bahwa pertobatan sepenuhnya merupakan tanggung jawabnya. Padahal Alkitab mengajarkan bahwa pertobatan berasal dari kasih karunia Kristus. Seseorang tidak dapat sungguh bertobat sebelum memiliki iman kepada Kristus. Sebab Kristus adalah pencipta dan penyempurna iman yang melalui kasih-Nya disalib menarik orang berdosa kepada pertobatan. Manusia dapat menolak kasih itu. Tetapi jika tidak menolaknya, ia akan dipimpin kepada penyesalan akan dosa-dosanya. Jika manusia mampu bertobat dengan kekuatannya sendiri, maka pengorbanan Kristus menjadi sia-sia. Namun kenyataannya, pertobatan dan pengampunan sama-sama merupakan karunia atau pemberian Allah. Pertobatan sejati yang diterima Allah ditandai oleh perubahan mendalam dalam pikiran dan hati, penyerahan diri kepada Kristus, serta keinginan meninggalkan dosa. Semuanya itu hanya mungkin terjadi melalui kuasa kasih karunia Kristus yang menarik manusia kepadanya dan memberi kekuatan ilahi bagi mereka yang mencari pertolongan Allah. Bahkan, perubahan hidup pada orang yang belum mengenal Kristus tetap merupakan hasil pengaruh kasih karunia-Nya yang bekerja dalam hati mereka. Oleh sebab itu, Roh Nubuat di dalam The Signs of the Times, 18 Maret 1903, paragraf 4 berkata, hanya dari Dia yang menyatakan, jika aku ditinggikan dari bumi, akan menarik semua orang kepadaku. Pertobatan seperti itu dapat terjadi ketika orang berdosa menyerah pada kuasa menarik dari kasih Kristus, kesedihan atas dosa dan keinginan untuk berbalik dari jalan-jalannya yang jahat memenuhi hatinya. Dan ketika ia mencari pertolongan dari Allah, kekuatan dari tempat tinggi diberikan kepadanya. Sang Juru Selamat berkata, biarlah ia berpegang pada kekuatanku, supaya ia dapat berdamai dengan aku, dan ia akan berdamai dengan aku. Pertobatan sejati adalah perubahan radikal dalam pikiran dan hati yang hanya dapat berasal dari Kristus.
Ketika orang berdosa menyerah pada kasih Kristus, mereka menerima kesedihan atas dosa dan kekuatan dari Allah untuk berubah. Dia yang diampuni Allah terlebih dahulu dijadikannya bertobat. Hanya melalui darah penebusannya, pertobatan dan pengampunan dapat diperoleh. Dalam renungan malam ini, God's Amazing Grace, halaman 138, paragraf 4 berkata, jika orang berdosa bertobat dan mengakui dosa-dosanya, ia akan menemukan pengampunan. Melalui pengorbanan Kristus atas namanya, pengampunan dijamin baginya. Kristus telah memenuhi tuntutan hukum bagi setiap orang berdosa yang bertobat dan percaya. Apakah Allah berpaling dari keadilan dalam menunjukkan belas kasihan kepada orang berdosa? Allah tidak mengabaikan keadilannya, tetapi melalui Kristus tuntutan hukum terpenuhi, sehingga setiap orang yang bertobat dan percaya dipenuhi dengan pengampunan yang sempurna dan tidak diingat lagi dosanya. Ibrani 8 ayat 12. Dalam renungan malam ini menyatakan kepada kita bahwa pertobatan adalah salah satu buah pertama dari kasih karunia yang menyelamatkan. Banyak orang yang mengajarkan bahwa penurutan kepada hukum Allah tidak perlu untuk keselamatan. Cukup percaya kepada Yesus. Tanpa hukum, manusia tidak memiliki keyakinan akan dosa dan tidak merasa perlu bertobat atau membutuhkan darah penebusan Kristus. Apa hubungannya pertobatan dengan hukum Allah? Roh Nubuat di dalam The Spirit of Prophecy, volume 4, halaman 297, paragraf 3 berkata, hukum Allah adalah agen dalam setiap pertobatan yang sejati. Tidak dapat ada pertobatan sejati tanpa pengakuan akan dosa. Kitab suci menyatakan bahwa dosa adalah pelanggaran hukum, 1 Yohanes 3 ayat 4, dan bahwa oleh hukum Taurat orang mengenal dosa, Roma 3 ayat 20. Untuk melihat kesalahannya, orang berdosa harus menguji karakternya dengan standar kebenaran Allah yang agung. Untuk menemukan cacatnya, ia harus melihat ke dalam cermin ketetapan-ketetapan ilahi. Tetapi, sementara hukum mengungkapkan dosa-dosanya, hukum tidak menyediakan obat. Hanya Injil Kristus yang dapat menawarkan pengampunan. Untuk berdiri diampuni, orang berdosa harus menjalankan pertobatan terhadap Allah yang hukumnya telah dilanggar, dan iman kepada Kristus, korban penebusannya. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, hukum Allah adalah agen dalam setiap pertobatan sejati, karena hukum memberikan pengetahuan akan dosa. Hukum mengungkapkan dosa, tetapi tidak memberikan obat. Hanya Injil Kristus yang menawarkan pengampunan. Tanpa pertobatan sejati, banyak orang tertipu dan bergabung dengan gereja, atau kelompok, atau perkumpulan, tetapi tidak pernah bergabung dengan Kristus. Dalam kelahiran baru, hati diperbaharui oleh kasih karunia Allah, yaitu Yesus Kristus, dan dibawa ke dalam harmoni atau keselarasan dengannya melalui penurutan kepada hukumnya. Perubahan ini membawa orang berdosa dari kematian kepada kehidupan, dari dosa kepada kekudusan. Kiranya pekabaran ini membawa pembaharuan dan sukacita bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas firman-Mu yang mengajarkan bahwa pertobatan adalah karunia atau pemberian yang kami terima dengan iman kepada Yesus Kristus. Dengan menerima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan menerima kehadirannya dalam hati, kami dituntun untuk menyadari dan mengaku dosa serta menerima pengampunan. Terpujilah Bapa dan Anak-Mu Yesus Kristus atas karunia pertobatan dan pengampunan yang kami terima. Kami mohon, curahkanlah roh Anak-Mu Yesus Kristus dalam hati kami,
sehingga kami dapat melakukan kehendak-Mu. Hidup dan karakter kami disucikan, semakin hari semakin serupa dengan hidup dan karakter Yesus. Persiapkan kami untuk menyambut kedatangan Yesus kembali dan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sepanjang malam ini, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Ampunilah kami atas segala dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.